Selamat bertemu kembali di video Matematika 2A. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teknik integral untuk fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri tunggal, katakanlah jika kita harus menyelesaikan bentuk integral seperti ini, ya, sin nx, cosinus nx seperti ini. Ya. Nah, jika n-nya itu bilangan asli ganjil, ya sebetulnya tidak harus asli ya, negatifnya juga nanti juga berlaku. Kita dapat menggunakan substitusi. Nah, caranya bagaimana? Misalkan katakanlah sinus 2021x. Nah, ini adalah 2021 ganjil. Kita bisa menuliskan, kita ambil satu sebagai sin x dx, dan kemudian kita menggunakan substitusikan demikian ya. Jadi sebetulnya tujuannya adalah ini menjadi aksen ya. Jadi kalau itu aksen, maka u-nya itu adalah nanti adalah cos x. Oleh karena itu bagian yang genap ini kita ubah menjadi bentuk 1 minus cos kuadrat x. Nah, kemudian gunakan substitusi u cos x tadi. Ya, jadi saya kira dapat diselesaikan. Nah, kalau sekarang trigonometrinya perkalian. Ya, jadi sin nx, cos mx dengan nm-nya bilangan bulat. Ya, gitu. Nah, kalau nm-nya atau ya cukup ya, m-nya bilangan ganjil, kita dapat menggunakan substitusi seperti tadi. Ya, sebagai contoh, katakanlah saya punya sin 2021 di sini, dan ini kosinus 10-nya genap, tidak masalah. Seperti tadi, kita ambil satu yang ganjil. Kita ambil, maka ini menjadi aksen. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menggunakan substitusi yang bisa diduga, yaitu cos x. Ya. Dengan demikian nanti du itu adalah min sin x dx. Ya, jadi ini nanti yang menjadi bagian. Nah, dengan demikian kita harus mengubah semua yang bukan cosinus ini harus kita ubah menjadi cosinus. Yaitu dengan cara menggunakan rumus yang sudah terkenal yang turun dari rumus Pythagoras itu. Jadi caranya adalah ini sudah cos, ini kita ubah jadi cos ya. Jadi pangkatnya di sini karena ini tadi adalah ganjil sudah diambil satu jadi genap. Oleh karena itu menjadi seperti ini. Nah, dengan substitusi saya kira dapat diintegralkan secara teoritis ya. Misalkan kalau di ujian 1010 ya Anda mengerjakannya dengan berkeringat. Oke, gunakan substitusi ini. Perkalian terjadi misalkan sekarang n dan m-nya itu bilangan asli genap ya. Kalau tadi salah satu ganjil, sekarang dua-duanya genap. Nah, kalau genap pada trigonometri itu kita mengenal sudut double ya. Sudut double yang berkaitan dengan pangkat ya. Jadi kita tahu bahwa cosinus 2x itu adalah cosinus kuadrat x minus sinus kuadrat x ya. Dan itu bisa kita tulis sebagai 1 min 2 sin kuadrat x ya, atau bisa kita ubah menjadi 2 cosinus kuadrat x min 1. Jadi dari sini kita bisa menulis kuadrat x itu adalah 1 plus cos 2x per 2. Nah, cos kuadratnya serupa. Jadi dengan cara demikian, sudutnya sekarang menjadi pangkatnya itu
turun ya, bukan turun, dibagi ya, jadi N per 2 dan M per 2 ya. Nah, kalau salah satu ganjil, maka kita bisa menggunakan teknik pada slide sebelumnya ya. Kalau dia genap ya didobelkan lagi sehingga akan terjadi pangkat N per 4 dan M per 4 begitu. Ya, jadi ingat itu yang sudah saya tuliskan tadi. Jadi saya pikir ini sudah cukup ya. Nah, contohnya sin 4x ya, genap. Jadi gunakan rumus sudut double. Sin kuadrat x adalah 1 plus cos 2x per 2. Jadi sin pangkat 4x-nya menjadi kuadrat, kemudian dipangkatkan. Ya, ini menjadi 4, oleh karena itu menjadi 2 dan 1/4 ya. Nah, jadi yang ini sudah bisa selesai, ini bisa selesai. Jika perlu ini dibuat menjadi sudut double ya. Jadi saya kira tekniknya sama. Nah, tangens X sekarang yang berkaitan dengan tangens X itu adalah sin cos X, semuanya pangkat ganjil ya. Jadi kita pilih U cos X langsung begini ya. Saya kira bisa diselesaikan. Nah, tetapi kita juga bisa menggunakan U sin X ya, seperti dikatakan metodenya. Kalau pangkatnya ganjil itu bisa digunakan karena dua-duanya ganjil, jadi kita harus bisa menggunakan U cos X maupun U sin X. Nah, tapi untuk itu perlu atas bawah ini dikalikan dengan cos X ya. Sehingga kita memperoleh sin X, ini cos X. Dan kemudian kalau digunakan substitusi ini, maka cosinus kuadrat ini harus berubah menjadi sin, ya, dirubah jadi seperti ini, dan ini berubah menjadi begini. Nah, saya tidak akan membahas ini di sini karena nanti pada bagian belakang kita akan dapat menyelesaikan ini. Tetapi ini saya kira mudah ya, yaitu tinggal menggunakan substitusi. Ya, gunakan substitusi V sama dengan sin U. Ya, saya kira sudah dapat selesai. Ya, maafkan. Nah, contoh secant X sekarang. Jadi satu, dalam hal ini semuanya pangkat ganjil ya, karena hanya cos X. Jadi kita bisa menggunakan tadi, kalau U sin X, maka kita harus mengalihkan lagi ya. Jadi hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah, dalam hal ini yang nantinya akan bisa diselesaikan dengan menulis integral 1 min U kuadrat DU, integral 1 min U, di sini A gitu ya, di bagian nanti fungsi rasional. B1 plus U DU gitu. Kita cari AB-nya. Ya. Kita akan melihat integral tersebut di integral fungsi rasional. Selain itu ada hasil teknik khusus ya. Saya akan menyelesaikan secant X ini dengan teknik khusus yaitu secant X itu bisa dikalikan dengan secant X per tangens X. Nah, ini agak curang ya, karena saya tahu hasilnya, maka dikalikan begini. Nah, secant kuadrat X plus secant X tangens X. Nah, perhatikan bahwa turunan dari ini itu adalah yang atas. Oleh karena itu, dengan mengalihkan faktor itu, kita dapat menggunakan substitusi ya. Jadi ini pernyataan yang tadi sudah saya sebut bahwa turunan yang bagian bawah itu sama dengan yang di atas. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan
substitusi, ya, yaitu U sama dengan secant X plus tangens X. Jadi hasilnya nanti ini akan ln dari secant X ditambah tangens X. Gitu. Plus C, ya, jangan lupa. Ya. Jadi hasilnya itu. Saya tulis lagi. Lupa, ya. Nah, sekarang integral tangens nx, ya. Kalau sin nx skala kita sudah belajar pada saat rumus reduksi itu. Nah, ini sebetulnya juga sama, ya, menggunakan rumus reduksi. Untuk mencari rumus reduksi, perhatikan bahwa tangens kuadrat X ditambah 1 itu secant, ya. Dan turunan dari tangens itu adalah secant, ini kuncinya. Ya. Jadi dengan cara seperti itu, kita ambil 2 di sini, dan kita ubah dia tangens itu adalah secant kuadrat min 1. Jadi kalau dikalikan masing-masing, ya, nah ini sudah turun. Sekarang persoalannya adalah bagaimana menyelesaikan ini. Tetapi kita tahu bahwa turunan tangens itu adalah secant kuadrat. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan substitusi. Ya, jadi U-nya adalah tangens X. Sehingga bisa diselesaikan. Nah, fungsi trigonometri perkalian beda sudut, ya. Jadi maksudnya beda sudut, di sini nx, di sini mx, ya, dengan m-nya tidak harus sama dan boleh sama juga, ya. Nah, perlu diketahui bahwa rumus trigonometri sin alfa plus beta dapat ditulis seperti ini, dapat ditulis seperti ini, maka jumlah dari keduanya, ya, sin alfa plus beta ditambah sinus alfa min beta, itu adalah ini hilang, sehingga hasilnya menjadi 2. Ya. Jadi untuk keperluan kita adalah perkalian sinus dan cos. Jadi rumusnya bisa kita tulis dalam bentuk 2 sin alfa cos beta sama dengan jumlah begini. Nah, kalau jumlah ya mudah, ya, tinggal setengah dari sin jumlah itu dan sin selisih, ya. Saya kira tinggal dicari. Nah, sekali lagi fungsi perkalian beda sudut, tetapi kalau tadi adalah sin cos, sekarang bagaimana dengan sin sin, ya, dan satu lagi nanti cos cos, tapi tidak saya bahas di sini. Jadi dalam hal dia perkalian trigonometri yang sama, kita menggunakan cosinus ini, ya, karena hasilnya adalah cos cos min sin sin, begitu. Ya. Nah, jadinya sekali lagi dengan menjumlahkan atau mengurangkan, tapi karena ini sin, jadi saya perlu yang ini, oleh karena itu saya kurangkan, ya. Hasilnya seperti ini, ya. Dengan demikian untuk keperluan kita tuliskan ini sebagai bentuk ini harusnya minus, ya. Ini harusnya minus. Ya, ini harusnya minus. Oke. Dengan demikian kita dapat memperoleh bahwa sinus nx ini jadi plus, ya. Oke. Ya, mohon dicek saja. Hal serupa untuk cosinus kali cosinus. Fungsi trigonometri perkalian lainnya, perkalian antara tangens dan secant, ya. Jadi salah satu cara adalah menuliskan integral tersebut dalam bentuk sin nx dan cos mx. Jadi maksud saya sebetulnya tidak demikian nm-nya ini, ya. Jadi maksudnya adalah bisa ditulis dalam bentuk sin nx per cos nx kali 1 per cos mx, gitu.
Sehingga bentuknya serupa dengan tadi ya, karena ini perkalian begitu. Agak sedikit misleading ya ini. Nah, cara lain adalah bahwa tangens kuadrat X plus 1 itu sebetulnya kita sudah tahu ya tadi ya, tetapi di sini bisa kita rumusnya kita peroleh kembali ya. Jadi dengan mengembalikan tangens menjadi sin cos, maka kita akan memperoleh rumus yang tadi sudah disebut sebetulnya ya. Nah, sehingga tinggal tangens NX-nya tetap ya, sekannya ini kita ganti dengan di sini. Tapi dalam hal ini adalah bilangan bulat ya. Itu. Ya, kalau tidak bulat ya tidak bisa dilakukan. Ya, coba pikirkan bagaimana kalau sekan MX itu pangkatnya ganjil. Ya, pangkatnya ganjil. Oke. Nah, kemudian gunakan substitusi U tangens X. Ya, dalam hal ini suatu bilangan bulat. Ya. Nah, DU-nya adalah sekan kuadrat X dx. Oke. Nah, contohnya tangens 6X sekan 4X. Ya, jadi genap-genap. Dalam hal ini kita bisa seperti yang tadi, sekan kuadratnya kita ambil, ya. Kemudian sekan kuadrat X itu adalah tangens kuadrat X plus 1, jadi kita ubah dia menjadi tangens ya, dan ini adalah turunan dari tangens. Jadi dengan menggunakan substitusi U tangens X, DU turunannya keluar seperti ini, sehingga integral tadi bisa kita tulis menjadi U pangkat 6, ya. Ada sisa sekan kuadrat yang bisa ditulis seperti ini, dan kemudian ini adalah DU. Ya. Dan kemudian kita tinggal mengintegralkan satu-satu. Nah, kalau pangkatnya ganjil-ganjil, ya dalam hal ini bisa diambil satu, oke. Oleh karena itu usaha U tangens X ini gagal. Karena apa? Ini kita karena itu ganjil, dia tidak bisa diubah menjadi berubah menjadi tangen saja karena ada pecahan nanti, pangkat pecahan. Ya. Nah, kita mencoba sekarang U sekan X. Ya. Jika U-nya sekan X, maka DU itu seperti ini. Nah, berarti mengambil pangkat ganjil-ganjil. Ya. Nah, ini bisa ini. Nah, jadi pangkat ganjilnya terambil satu-satu. Sehingga integralnya menjadi setelah diambil satu-satu, maka kita bisa U sekan X-nya ini, tangensnya bisa kita ubah menjadi sekan, dan kemudian substitusi, dan ini adalah DU. Ya. Dengan cara demikian, kita bisa menghitung, walaupun ini harus dihitung kuadratnya dulu. Latihan, tentukan hasil integral tak tentu berikutnya. Jadi saya harapkan dengan apa yang sudah kita dipelajari, soal latihan ini dapat diselesaikan. Sekali lagi, carilah rumus reduksinya. Ini sudah pernah, tapi yang ini belum ya. Jadi silahkan dicari untuk tangens, ya. Kotangens, sekan, ya. Terima kasih khususnya kepada slideku yang sudah membuat template yang saya pilih ini.